Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat dipertemukan kembali dalam program Mutiara Iman. Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Saudara Mutiara Iman, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai maraknya kasus LGBT, yang dimana di media sosial sudah banyak sekali kita jumpai. Tentu hal ini perlu kita waspadai, dan dengan hal ini kita perlu menggali akar permasalahannya secara dalam. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, perilaku LGBT ini merujuk pada sekelompok orang yang salah atau hilang arah. Dalam ajaran Islam, hal ini dihukumi dosa besar, yang artinya semua umat muslim sama sekali tidak boleh melakukan hal tersebut apabila tidak ingin masuk neraka sebagai konsekuensinya. Maka dari itu, kita di sini akan menguak apa sih sebenarnya makna dari LGBT itu. Apakah ini benar-benar sebuah penyimpangan atau perjuangan atas hak asasi manusia? Itulah yang akan kita bahas bersama di sini. Sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Sam'ani Syaroni MAG. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik Prof, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di sini kita akan membahas mengenai kasus LGBT yang kian marak dipertontonkan di media sosial, khususnya di negara kita Indonesia. Langsung saja ya Prof, ke pertanyaan yang pertama. Apa sebenarnya makna dari LGBT itu baik secara bahasa maupun secara istilah? Baik, terima kasih. Jadi saudara Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang fenomena LGBT ini sesuatu yang perlu kita waspadai ya. Harus kita ketahui apa sebetulnya itu sejauh mana bahayanya. Karena LGBT ini kan sebuah terminologi tapi sesungguhnya kan merupakan beberapa komponen huruf yang menjadi singkatan dari istilah ya. L itu singkatan dari lesbian ya. Kemudian G ya, itu singkatan dari gay. B itu singkatan dari biseksual, dan yang terakhir apa? T ya, itu dari transgender ya. Nah, lesbian itu apa? Lesbian itu seseorang perempuan yang ada rasa ketertarikan terhadap sesama perempuan. Jadi wanita secara seksual wanita tertarik dengan wanita. Ya. Kemudian kalau gay laki-laki tertarik pada laki-laki. Nah, kedua contoh ini sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu ya. Di dalam istilah agama itu kalau lesbian itu namanya apa itu? Sihak ya. Kalau gay itu namanya liwat. Nah, kemudian ada biseksual itu seseorang tertarik kepada ya laki-laki ya kepada perempuan. Jadi apa? ACDC gitu. Dengan laki-laki tertarik, dengan perempuan juga tertarik. Nah, ini biseksual. Kemudian transgender. Transgender itu seseorang antara kenyataan real kondisi fisiknya berbeda dengan kecondongan seksualnya, sehingga kadang-kadang yang aslinya laki-laki ingin merubah menjadi perempuan, yang aslinya perempuan ingin merubah menjadi laki-laki. Itu makna dari LGBT. Tulisannya kan LGBT. Itu bukan laki ganteng bini 3, bukan ya. Kalau itu plesetan itu. Yeah. Apa sih LGBT laki ganteng bini 3, itu kata orang jalanan. Tapi sesungguhnya itu adalah LGBT, itu singkatan dari lesbian,
gay, biseksual, dan transgender. Yang keempat-empatnya itu sebuah tindakan atau kecenderungan psikologis yang tentu menyimpang dari fitrah aslinya. Baik, lalu bagaimana dari perspektif hukum Islam dan nasional Indonesia dalam memandang hal tersebut, Prof? Ya, LGBT kalau kita kaji dalam perspektif hukum Islam itu sudah dari dulu sebetulnya sudah dibahas ya, karena fenomena ini sepanjang kehidupan manusia itu ada, sesungguhnya ada, hanya mungkin istilahnya yang bisa berbeda-beda. Seperti tadi saya sampaikan, kalau lesbian itu kan bahasa dulunya apa ya, sihak ya. Jadi wanita yang mencintai kepada wanita lain. Ada juga yang gay, itu gambaran umatnya Nabi Lut ya. Jadi la'anallah man amila amala qaumi Lut ya. Allah melaknat orang-orang yang melakukan pekerjaan sebagaimana dilakukan oleh umatnya Nabi Lut. Apa pekerjaan yang dilakukan umatnya Nabi Lut itu? Cowok suka sama cowok. Ini mau nikah apa mau perang pedang? Ini dilaknat oleh Allah, dan itu sudah terjadi zaman dulu gitu. Itu namanya al-liwat ya dalam bahasa agama gitu. Nah, lalu kemudian ada juga biseksual itu. Jadi suka laki-laki iya, perempuan yang ya iya. Dan yang keempat terkait dengan transgender itu sebetulnya ada pembahasan yang di dalam kitab-kitab klasik dulu itu namanya khunfa ya. Khunfa, bukan unfa tapi khunfa, pakai kha ya. Pakai kha. Nah, khunfa ini orang yang sejak lahir secara alami memang mempunyai dua alat kelamin. Sehingga nanti untuk menentukan ini sebetulnya yang mana yang dipakai ya. Standar hukumnya nanti menggunakan acuan yang mana, itu akan dilihat dari alat kelamin mana yang lebih berfungsi. Kalau konteks seperti ini sebetulnya tidak apa-apa karena ini memang alami, kelainan. Tetapi transgender itu bukan seperti itu. Transgender itu secara fisik ya, physically sebetulnya ya satu jenis kelamin. Hanya kecondongan psikologisnya yang berbeda. Sehingga yang jenis kelaminnya itu laki-laki, perilakunya seperti perempuan. Yang perempuan perilakunya seperti laki-laki. Nah, itu tentu di dalam Islam sangat dilarang ya. Karena menyerupai jenis kelamin lain saja dilarang. La'ana Rasulullah al-mutasyabbihina minar rijal wal mutasябbihat minan nisa. Allah itu melarang orang-orang yang menyerupai, laki-laki menyerupai perempuan. Laki-laki kok pakai gaya-gaya bencong gitu ya. Nah, itu dilaknat oleh Rasulullah. Sehingga dalam perspektif hukum Islam tentu itu sangat dilarang. Tapi kalau dalam perspektif hukum nasional memang tidak ada aturan yang jelas karena itu urusan individu. Tetapi ketika merugikan pihak lain, yang merugikan pihak lain, ada yang dirugikan, itu baru ada tindak pidananya. Baik, menarik sekali pembahasan kita ya saudara. Setelah ini kita masih punya beberapa pertanyaan yang menarik untuk dibahas. Tentunya tetap di program Mutiara Iman.